Gimana sih caranya nemuin saham yang bisa mengubah hidup kita? Nah, hari ini kita akan bongkar strategi dari salah satu legenda, Philip Fisher. Orang yang ngajarin dunia cara berburu perusahaan super. Warren Buffett pernah bilang, saya ini 85% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Ini statement yang powerful banget loh. Kita semua tahu Graham kan, bapaknya investasi nilai. Tapi Fisher, siapa dia dan kenapa 15% filosofinya ini jadi begitu penting buat investor terbaik di dunia? Nah, disinilah bedanya. Graham ngajarin kita buat beli aset murah. Ibaratnya mungut puntung rokok di jalan yang masih ada sisa satu isapan gratis. Tapi Fisher, wah dia beda. Dia ngajarin kita buat beli pabrik rokoknya sekalian. Dia cari bisnis-bisnis hebat yang punya potensi tumbuh ribuan %. Dan semua pemikiran briliannya ini terangkum dalam mahakaryanya dari tahun 1958, Common Stocks and Uncommon Profits. Buku ini udah kayak kitab suci buat para growth investor. Yuk, kita bongkar 3 ide paling radikal dari buku ini. Oke, kita mulai dari konsepnya yang paling terkenal dan paling unik. Ini bukan soal rasio keuangan yang jelimet. Fisher menyebutnya scuttlebutt, atau gampangnya intelijen bawah tanah. Jadi, apa sih scuttlebutt itu? Simpelnya, ini tuh semacam gosip, tapi di level yang lebih tinggi. Fisher sadar banget kalau laporan keuangan itu cuma cermin masa lalu. Buat benar-benar ngerti masa depan sebuah bisnis, Anda harus jadi detektif. Anda harus turun ke lapangan. Terus kita mesti nguping dari siapa aja nih buat dapat info berharga ini. Nah, Fisher ngasih kita panduan yang jelas banget. Fisher ngasih kita peta jalan investigasinya. Coba deh ngobrol sama pesaingnya, tanya, siapa sih yang bikin kalian pusing 7 keliling? Atau tanya ke pemasok, siapa pelanggan terbaik yang bayarnya selalu lancar jaya? Tanya juga ke pelanggan, produk apa yang kalau nggak ada, hidup Anda berasa hampa. Gali info dari mantan karyawan soal budaya kerjanya. Terakhir, deketin para peneliti buat cari tahu siapa yang teknologinya paling terdepan. Dan magicnya itu muncul pas kita nemuin polanya. Coba bayangin, Anda ngobrol sama 3 CEO perusahaan teknologi. Dan ketiganya, tanpa janjian, ngaku kalau mereka paling takut sama satu perusahaan yang sama. Nah, itu dia sinyal emasnya. Itulah kekuatan scuttlebutt. Oke, setelah kerja ala detektif selesai, Fisher baru menerapkan saringan kualitasnya yang super ketat. Dia punya 15 poin checklist yang legendaris itu, tapi biar gampang kita bisa rangkum jadi 3 pilar utama aja. 3 pilar itu adalah potensi pasar jangka panjang, riset and pengembangan yang efektif, dan yang paling penting, integritas manajemen. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, potensi pasar jangka panjang. Fisher tuh nggak tertarik sama perusahaan yang cuma jago ngirit atau mengencangkan ikat pinggang. Dia nyari perusahaan yang lagi ngebangun roket. Bisnis yang untungnya bukan dari motong biaya, tapi dari menciptakan pasar baru yang super besar. Pilar kedua, riset dan pengembangan yang menghasilkan uang. Pertanyaannya brutal. Setiap dolar yang dikeluarin buat riset balik lagi jadi profit nggak? Buat Fisher, R&D yang cuma bakar duit tanpa hasil itu cuma hobi mahal. Perusahaan yang berhenti inovasi itu sama aja lagi nulis surat wasiatnya sendiri. Dan pilar ketiga, ini yang paling krusial menurut saya, integritas manajemen. Fisher nyari pemimpin yang nggak cuma koar-koar pas lagi untung, tapi juga punya nyali buat ngaku salah pas lagi ada masalah. Kejujuran manajemen apalagi di masa-masa sulit itu aset yang nggak ada harganya. Oke, anggaplah kita udah melakukan scuttlebutt dan nemu perusahaan hebat yang lolos 3 pilar tadi. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kapan dong waktu yang tepat buat jual? Ini pertanyaan miliaran dolar nih. Setelah kita susah payah nemuin perusahaan super, kapan kita harus lepas sahamnya? Nah, jawaban Fisher soal ini, wah radikal banget dan mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya, kalau Anda udah ngerjain PR Anda dengan benar dan beli perusahaan yang beneran super, waktu terbaik buat jual adalah, hampir nggak pernah. Dan ini bukan omong kosong loh. Fisher beneran ngelakuin ini. Dia beli saham Motorola di tahun 1955 dan terus dipegang sampai beliau meninggal di tahun 2004. Itu hampir 50 tahun. Dia ngelewatin berbagai macam krisis, perang, inflasi, tapi tetap pegang sahamnya selama fundamental perusahaannya masih kokoh. Nah, ide kontroversial terakhir dari Fisher yang mau kita bahas adalah soal mitos diversifikasi. Ini benar-benar menantang salah satu prinsip paling dasar di dunia investasi modern.
Wall Street selalu bilang, jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Tahu apa kata Fisher? Dia bilang, justru taruh telurmu di beberapa keranjang terbaik, lalu awasi keranjang-keranjang itu seperti elang. Logikanya simpel banget sebenarnya. Ide investasi yang benar-benar brilian itu langka. Kalau Anda maksain diri punya 50 saham, kemungkinan besar saham Anda yang ke-49 dan ke-50 itu, ya, perusahaan yang biasa-biasa aja. Fokus itu memungkinkan Anda untuk hanya memiliki yang terbaik dari yang terbaik. Jadi, berapa dong jumlah yang pas? Fisher menyarankan kita untuk fokus pada 5-10 saham perusahaan luar biasa yang benar-benar kita pahami luar dalam daripada punya 50 saham yang kita cuma tahu nama dan kode tikernya doang. Jadi, pada akhirnya, filosofi Philip Fisher ini benar-benar mengubah cara kita mandang investasi. Ini bukan soal main tebak-tebakan angka di layar. Ini adalah tentang menjadi mitra dalam sebuah bisnis yang luar biasa untuk jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Kita tutup dengan kutipan legendaris dari Fisher. Pasar saham itu dipenuhi oleh orang-orang yang tahu harga dari segalanya, tapi tidak tahu nilai dari apapun. Pertanyaan buat kita renungkan bareng, setelah ini kita mau jadi yang mana? Jadi pedagang harga atau jadi investor nilai sejati?